hampir 70 tahun sama sekali pemerintah memberlakukan kepada sekolah swasta itu sangat diskriminatif, tidak adil, dan unhistori. Ya. Saya yakin Pak Mukti lebih paham. Ya. Guru yang 300.000, 500.000 tidak saya dengar itu dari guru ASN. Itu guru swasta. Guru yang sementara ini nyambi, jadi pemulung, gojek, jual bakso, dan sebagainya, itu guru swasta. Kemudian hasil OJK yang terlibat kasus pinjol, terbesar profesi guru, dan gurunya guru-guru swasta. Bisa saya bayangkan kalau yang naik ini guru ASN 3 juta gajinya, guru swasta 300.000. Disparitasnya itu semakin dalam. Sampai hari ini, baik gedung untuk pembangunan, untuk renovasi, guru tidak pernah mendengar saya guru swasta. Apa sih salahnya lembaga swasta, pendidik swasta? Apa sih salahnya guru swasta? Apa sih salahnya anak-anak yang belajar di sekolah swasta? Mereka juga anak bangsa, tapi perlakuannya sangat diskriminatif. Ya, sangat diskriminatif. Saya bisa menyampaikan hal ini karena saya juga mengelola sekolah swasta. Terakhir Bapak, kami mohon jangan membedakan antara kami sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena dengan adanya perekrutan P3K, kami guru-guru negeri dan swasta yang awalnya ber-MGMP bareng Bapak, sekarang sudah sambil melihat, wah itu guru swasta, itu guru negeri. Hampir semuanya sekarang berlomba-lomba bagaimana untuk mendapatkan SA Bapak. Padahal kami tetap konsentrasi untuk berjuang. Di Wonosobo ada Bapak SMK yang tidak pernah dibayar, tapi teman-teman tetap mengajar. Saksi nanti ada Pak Heri Bapak, tidak pernah dibayar sampai sekarang tetap mengajar. Kalau dikeluarkan dari sekolah nanti dikeluarkan dari dapodik. Kalau dari dapodik dikeluarkan dianggapnya sudah tidak mengajar. Dan kami juga mendengar nantinya dari BKN yang akan terdata menjadi P3K penghabisan di tahun 2024 adalah honorer ASN, honorer yang di negeri yang terdata di PKN. Sedangkan kami di swasta terdata dari mana Bapak? Karena kami dianggapnya orang swasta. Yang terdata di PKN adalah orang-orang yang mengabdi di instansi negeri. Jadi harapannya karena kami di bawah naungan Kemendikbudristek, kami selaku guru yang terdata di Dapodik, harapannya juga masuk pada pendataan non-ASN yang di PKN. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Jadi Bapak Ibu juga bisa melaporkan status P1-nya dan nanti insya Allah dari dinas akan memberikan izin jika sudah tidak punya satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu jika P1 aktif di sekolah negeri, maka bisa daftar tanpa dokumen izin. Jadi kalau P1-nya, ya ingat ya, P1 dan sekarang masih aktif mengajar di sekolah negeri tidak perlu izin. Kemudian bagi yang masih aktif pada sekolah swasta statusnya P1, maka bisa daftar dengan ketentuan wajib unggah izin dari yayasan. Yang ketiga, bagi P1 yang tidak aktif dimanapun karena telah berhenti bekerja sebagai guru karena alasan berbagai macam, maka dapat mendaftar. Masih dianggap P1-nya masih diakui, tetapi wajib unggah surat izin dari Dinas Pendidikan
sesuai dengan lokasi formasinya, gitu ya. Itu jawaban.